Permainan catur sangat populer di Rusia. Banyak pecatur kelas dunia berasal dari sana. Masyarakatnya akrab dengan permainan kompetitif tersebut dan dapat dengan mudah mengakses papan catur yang disediakan di taman-taman kota ataupun ruang publik terutama di kawasan ibu kota. Taman Bitsa yang terletak di tenggara kota Moskow adalah salah satunya. Warga datang ke sana untuk bersantai atau rekreasi. Banyak orang bermain catur bersama, termasuk di antaranya seorang pembunuh berantai yang mahir main catur. Pembunuh tersebut terkenal dengan julukan The Bitsa Maniac Killer berdasarkan nama taman di mana aksinya selalu terjadi. Yang terakhir, dia disebut sebagai The Chessboard Killer atau pembunuh papan catur karena menargetkan korban sebanyak kotak hitam putih pada papan catur. Kasus kali ini adalah permintaan dari sahabat Weekly, Indah Francisca 3161. Terima kasih sis buat requestnya. Sekarang mari sama-sama kita simak kisahnya berikut ini. Alexander Yuryevich Pichuskin lahir di timur kota Moskow pada tanggal 9 April tahun 1974. Alexander yang akrab disapa dengan nama Alexei bertumbuh menjadi anak yang periang. Namun perilakunya berubah setelah dirinya mengalami sebuah kecelakaan. Dahinya terbentur dudukan ayunan yang sedang melaju kencang hingga otaknya menderita cedera parah. Sejak saat itu Alexei jadi bocah pemarah dan sering berkelahi dengan teman-teman di sekolah. Dengan harapan Alexei bisa mendapat perhatian khusus, ibunya kemudian memindahkannya ke sekolah luar biasa. Tetapi, di sekolah itu kondisi Alexei justru memburuk. Dia makin tidak percaya diri dan kesulitan bergaul. Kakek Alexei yang iba melihat kondisi cucunya berinisiatif menampungnya. Sejak itu, Alexei tinggal bersama kakeknya dan kondisinya mulai berangsur membaik. Kakeknya mengajari Alexei bermain catur dan sering mengajaknya bertemu sesama pecinta catur di Taman Bitsa yang berada di tenggara kota Moskow. Tetapi sayang, tak lama kemudian kakeknya tutup usia. Alexei sangat terpukul atas kepergian kakeknya yang selama ini menjadi sandaran hidup. Untuk melampiaskan rasa duka dan kerinduan pada kakeknya, Alexei sering main catur dan minum miras di Taman Bitsa bersama kawan-kawan kakeknya. Entah karena cedera otak akibat kecelakaan masa kecil atau karena kecanduan miras. Sejak itu, perangai Alexei kembali jadi kasar dan aneh. Belakangan dia suka merekam orang-orang yang sedang main catur di Taman Bitsa, kemudian rekaman itu ditontonnya berulang kali di rumah. Tanpa disadari semua orang, saat itu Alexei sudah berubah menjadi monster yang bertekad hendak menghabisi 64 orang sesuai banyaknya kotak hitam putih pada papan catur. Dia ingin mengalahkan rekor pembunuh berantai bernama Andrei Chikatilo yang menghabisi 52 korban. Pada tanggal 27 Juli tahun 92, Alexei bertemu dengan temannya Mikhail Odisuk di Taman Bitsa untuk membahas detail pelaksanaan rencana mengerikan Alexei. Tetapi hari itu, Mikhail berubah pikiran dan mengurungkan niat untuk membantunya. Tentu saja, Alexei mengamuk mendengar itu dan langsung menjerat temannya hingga tiada. Jasadnya kemudian dihanyutkan ke dalam saluran pembuangan Taman Bitsa. Ketika keluarga Mikhail melaporkannya menghilang, pihak kepolisian sempat meminta keterangan dari Alexei sebagai orang terakhir yang diketahui menemui Mikhail. Namun polisi gagal mengaitkan Alexei dengan peristiwa tersebut, bahkan setelah jasad Mikhail ditemukan. Mikhail Odisuk menjadi korban Alexei yang pertama. Setelah itu, ada puluhan orang dihabisi oleh Alexei di Taman Bitsa dengan cara yang sama. Beberapa korban dikenalnya, dan beberapa yang lain baru dikenal saat main catur di Taman Bitsa. Aksinya selalu lolos dari radar polisi, entah karena beruntung atau kelalaian pihak berwenang. Hingga bulan Juni tahun 2006, tercatat sebanyak 36 orang jadi korbannya, dan hanya ada 3 orang yang berhasil selamat. Semua korban dihabisi di Taman Bitsa, kebanyakan dari mereka sempat bermain catur melawan Alexei, kemudian diajak minum miras sebelum akhirnya dihabisi. Akibat aksinya, Taman Bitsa yang dulunya adalah tempat rekreasi favorit warga sekitar, kini banyak dihindari karena memberi kesan yang angker. Karena identitasnya yang belum terungkap, media menjuluki pelaku pembunuhan di Taman Bitsa dengan sebutan The Bitsa Park Maniac atau orang gila dari Taman Bitsa.
Setelah bertahun-tahun penyelidikan tidak membuahkan hasil, pihak kepolisian akhirnya mendapatkan sebuah terobosan melalui penemuan jasad Marina Moskalyova, seorang ibu tunggal berusia 36 tahun yang jadi korban ke-49. Pada kantong jaket yang dikenakannya, polisi menemukan tiket kereta Metro Moskow. Segera, semua CCTV di beberapa stasiun pada tanggal yang tertera dalam tiket itu diperiksa. Mereka akhirnya menemukan rekaman di mana Marina tampak berjalan sambil berbincang dengan seorang pria yang tidak diketahui identitasnya. Berdasarkan keterangan dari putra Marina, pada malam kematiannya Marina pergi berkencan dengan rekan sekerjanya yang tampak pada rekaman CCTV. Sebelum pergi, Marina sempat meninggalkan pesan tertulis untuk putranya berisi detail informasi terkait kencannya malam itu, termasuk nama dan nomor telepon pria yang pergi dengannya. Sejak malam itu, Marina tidak pernah pulang lagi ke rumah, hingga jasadnya ditemukan di Taman Bitsa beberapa hari kemudian, pada tanggal 14 Juni tahun 2006. Pihak kepolisian akhirnya mendapatkan identitas pria tak dikenal dalam rekaman CCTV stasiun dari pesan tertulis yang ditinggal Marina untuk putranya. Pria itu tak lain adalah Alexei atau Alexander Pichuskin. Saat itu juga, Alexei langsung ditangkap. Selama diinterogasi, sama sekali tidak terlihat ekspresi penyesalan di wajahnya. Malahan di hadapan penyidik, Alexei seperti menyombongkan diri, mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh Taman Bitsa yang selama ini dicari-cari polisi. Marina dan semua korban lainnya adalah korban kebrutalannya. Berdasarkan data pihak kepolisian, hingga saat itu ada sebanyak 49 orang korban dan 3 lainnya yang selamat. Pada bulan Oktober tahun 2007, persidangan Alexander Pichuskin atau Alexei dilaksanakan. Dari dalam kurungan kaca di mana dia ditempatkan selama persidangan berlangsung, Alexei sempat meminta agar jumlah korbannya digenapkan menjadi 60 korban meninggal dengan tambahan 11 korban baru. Namun kebenaran adanya 11 korban tambahan tersebut tidak terbukti. Permintaan yang tidak biasa itu sengaja dibuat oleh Alexei demi memenuhi obsesinya menghabisi 64 orang sesuai banyaknya kotak hitam putih dalam papan catur. Karena permintaannya tersebut, Alexei mendapat julukan tambahan sebagai The Chessboard Killer atau pembunuh papan catur. Sebenarnya, kejahatan sekelas Alexei layak mendapatkan hukuman mati. Namun sejak tahun 1996, hukuman mati di Rusia telah dihentikan. Akhirnya pada tanggal 24 Oktober tahun 2007, hakim menyatakan Alexander Pichuskin bersalah serta menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepadanya, di mana 15 tahun pertama harus dijalani Alexei dalam tahanan isolasi yang tertutup. Alexander Pichuskin mengklaim aksinya membuat dirinya merasa jadi Tuhan. Menurutnya, pembunuhan yang dilakukannya adalah alasan untuk hidup. Katanya, bagiku hidup tanpa pembunuhan bagaikan hidup tanpa makan. Aku merasa jadi ayah dari para korban, karena akulah yang membukakan pintu bagi mereka ke dunia lain. Hingga kini, Alexei masih menjalani hukuman isolasinya di lapas Polar All. Semoga saja Alexander Pichuskin tidak akan pernah dibebaskan lagi. Sekian dulu kasus hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya, dan terima kasih. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind